ambek Abapro iki teko endi iki? Kantore ATR BPN Kanta Kabupaten Malang. Nah, iki tak delok kantore wis terlalu jadul dan juga terlalu apa ya? Bukan kekinian. Seharusnya lebih representatif dan juga lebih efisien, khususnya iki kebetulan di jantung kota ya, di kota Malang. Tapi prioritas kerja di wilayah Kabupaten Malang yang kiranya hampir 33 kecamatan. Seharusnya pemerintah Kabupaten Malang memberikan semacam solusi dan juga sarana untuk kepengurusan lebih representatif, khususnya di Kabupaten Malang karena ini kan ombo, supaya kan digaising lebih luas dan lebih elegan dan juga lebih nyaman biar masyarakat itu loh, pengurusan yaitu untuk pelayanan antri apa itu tidak ribet kayak gini ki, koyok yang di daerah pelosok desa atau kecamatan yang kiranya jauh dari pemukiman masuk di kota. Ya seharusnya sinergi lah dari Badan Pertanahan dan juga pemerintahan Kabupaten Malang untuk memberikan lahan dan juga tempat yang lebih layak dan tepat. Memang di sini ki ya ini apa jenis heritage yang kate ngrubah gede no atau nanti ya juga pelanggaran. Wis ngono lebih baik berikan yang terbaik untuk pelayanan masyarakat. Oke, balik meneh ambek Ababro. Nah, ini kebetulan Ababro di ruangan Bapak Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kabupaten Malang. Nah, ini kebetulan Ababro diterima dengan ya, dengan adanya beberapa program yang luar biasa yang mempunyai salah satunya ada kreativitas dan kepedulian kepada masyarakat terkait yaitu urusan sertifikat mulai dari nol sampai selesai dengan pendampingan secara profesional. Nah, ini juga tadi sedikit bincang-bincang dengan Bapak Hatta yang sudah memberikan salah satu masukan termasuk kepada masyarakat khususnya di 33 kecamatan, gak kecil loh itu, besar dan luas. Yaitu memang BPN ini kerjanya nggak tanggung-tanggung ya, selalu termonitor dan dimonitor, dicari kesalahan itu, cari yang positifnya ya. Manusia tidak luput dari kesalahan dan apapun tanggung jawab. Soalnya sejengkal tanah, ukuran apapun bentuknya, tanggung jawabnya dunia akhirat. Betul nggak Bapak? Nah, betul. Ini saya akan mengurai beberapa program mungkin yang punya inovasi dari Bapak, dari kerjasama dengan BPR, Bank Jatim, khususnya bagi masyarakat untuk mencari modal atau permodalan dengan, nah itu, bunga ringan dan tidak dipersulit dan mempersulit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo sama Bapak Hatta. Terima kasih. Jadi di kantor ATR BPN Kabupaten Malang ini kita ada unggulan di mana ada program dari kementerian yaitu sertifikat REDIS. Keunggulan dari sertifikat REDIS ini bagi kami tidak hanya sampai fisik sertifikat saja, tapi juga sampai dengan akses reformnya. Jadi maksudnya akses reform di sini, di mana setelah masyarakat penerima sertifikat REDIS ini, kita akan memfasilitasi untuk bagaimana bisa sertifikat itu bisa berdaya guna. Nah, salah satunya kita memfasilitasi lewat Bank BPR Jatim, di mana modal suku bunga dari Bank BPR Jatim ini sangat rendah dan memang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mau berusaha dengan modal sertifikatnya ini. Nah, dengan modal sertifikat ini kita memfasilitasi ke Bank BPR Jatim. Begitu sudah dikasih modal, maka kita akan fasilitasi lagi lewat Dinas Koperasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Nah, dengan adanya kerjasama dengan Dinas Koperasi ini, di mana kita membantu masyarakat lewat Dinas Koperasi untuk bisa
modal yang mereka terima itu bisa diberdaya gunakan untuk usaha mereka. Itu sudah ada beberapa desa yang ada di Kabupaten Malang yang sudah sukses, di mana modal itu dipakai untuk usaha seperti ikan abon, minyak ikan, dan beberapa juga kerajinan-kerajinan yang ada yang potensi di desa tersebut. Ini tidak hanya sampai mereka sudah menerima modal, sudah bekerja sama dengan dinas koperasi, tapi akan dikawal terus. Akan dikawal terus sampai mereka betul-betul bisa sukses dengan modal yang mereka terima dari Bank BPR Jatim ini. Dan itu sudah beberapa desa yang sudah terbukti berhasil. Tadi yang dari BPR Bank Jatim itu limitnya itu gimana Pak? Angka nominal atau bertahap atau langsung dari sesuai dengan permintaan dari pihak pemohon? Ya, kalau saya nggak salah dibatasi sekitar 50 sampai 100 juta. Nah, karena kita juga kan harus melihat kemampuan untuk bisa mengembalikan modal tersebut ke Bank BPR Jatim. Jadi kita harus juga, Bank BPR Jatim juga kan pasti menyeleksi kira-kira petani ini atau yang punya sertifikat ini daya untuk melunasi atau mengembalikan itu seberapa besar. Jadi besarannya itu bervariasi. Iya, oke. Terima kasih Pak ya. Itu tadi terkait dari UMKM atau pemberdayaan dari sertifikasi yang kerjasama dengan BPR ya. Sekarang yang tadi yang saya sampaikan tadi PTSL ya. Yang selama ini beberapa desa yang tadi kita bicarakan itu banyak, bukan kesulitan, ada ketakutan. Ini sejauh mana sosialisasi dari BPN sendiri, mungkin dari Forkominda yang mungkin bisa menjembatani apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Pak? Oke. Jadi sebenarnya minat masyarakat tentang PTSL itu sangat besar ya, antusiasnya sangat tinggi. Tapi ada beberapa kendala, seperti ada beberapa desa yang sudah ketemu saya, mereka itu sangat berminat. Tapi yang menjadi kendala itu ada di oknumnya. Ada di oknumnya, mereka ketakutan dengan adanya PTSL ini, maka rezeki mereka akan tergerus gitu. Iya. Makanya kemarin saya sudah menyampaikan kepada pihak-pihak masyarakat yang sudah datang ke saya untuk membuat list daftar nominatif, mereka tanda tangani bermohon ke BPN untuk bisa ikut PTSL. Dan itu nanti kita yang kolektif itu ya, Pak, yang kolektif. Nanti setelah itu kami terima, kami akan bersurat ke pemerintah daerah, khususnya ke Pak Bupati, supaya bisa memberikan dukungan masyarakatnya sendiri agar perangkat desa bisa memberikan jalan untuk bisa ikut PTSL di tahun 2025 tahun depan. Ya. Jadi gini, yang dinamakan PTSL adalah program dari pemerintah pusat. Dari Indonesia sendiri, dari itu ya, kebetulan Kepala ATR atau BPN Pusat Bapak Agus Murti Yudhoyono atau AHY itu memprioritaskan dengan target 100 juta lebih ya Bapak ya, untuk di pengurusan atau untuk masyarakat untuk PTSL-nya. Jadi memang yaitu masyarakat itu paham dan harus memahami pergunakan data-data, akses data yang tertib, benar dan tepat. Jangan takut untuk pengurusan PTSL atau ngurusi surat-surat untuk peningkatan hak atau peningkatan dari SHM ini, semua akan dilayani dengan yaitu apabila administrasi data otentik, jangan sampai di kemudian hari ada sengketa. Makanya kalau pengurusan itu terjadi semacam lambat atau tidaknya itu tergantung dari berkas-berkasnya, kelengkapannya itu. Memang sangat berat sebagai abdi negara ini, khususnya yang saya amati di pertanahan ini. Dari pihak-pihak khususnya masyarakat, ahli waris, nanti dibikin kayak semacam pemecahan itu nggak semudah bim salah bim, tapi ya perlu waktu. Perlu juga dinamika dengan permasalahan yaitu strategi kepada SDM, kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu
pikiran, oh kok lama, yang diurus ini bukan 1, 2, tapi banyak bener. Bener gak Pak? Siap. Oke, gitu aja. Abah Bro nemen. Makasih, saya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ingin mengurus sertifikat haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, monggo silahkan bisa dengan datang sendiri ke Kantor Pertanahan. Tidak usah lewat kuasa atau lewat apapun, karena pelayanan kami mulai dari Senin sampai dengan Jumat itu terbuka mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dan Sabtu, Minggu bagi yang PNS atau masyarakat yang mungkin pada hari Senin, Jumat tidak sempat datang ke kantor, bisa datang di hari Sabtu dan Minggu. Itu kita melayani juga di jam 8 sampai jam 12 siang. Saya mengharapkan masyarakat yang ingin mengurus sertifikatnya untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan. Tidak usah lewat kuasa atau lewat apapun, silakan datang, kami akan siap melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.